Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik selalu ya. Teman-teman, pada video kali ini aku cuma mau menyampaikan ya, menghimbau aja teman-teman untuk hati-hati ya. Berhati-hati dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan pendeta atau gereja tertentu, kemudian meminta donasi atau dana ya, dengan alasan apapun juga ya. Hati-hati, artinya bukan bukan berarti harus ditolak, tetapi hati-hati dengan modus-modus ya dilakukan oleh orang atau oknum yang mengatasnamakan gereja atau pendeta-pendeta mengatasnamakan kekristenan. Hati-hati saja teman-teman, jangan mudah percaya. Jadi artinya bukan tidak harus percaya ya, tapi jangan gampang atau jangan mudah percaya. Mengapa begitu ya? Jadi saya mau cerita sedikit teman-teman ya, sebuah cerita yang valid. Ini adalah kebenaran ya, sumbernya langsung dari korbannya, dari A1 ya. Jadi saya punya satu teman ya, saya ada teman, kawan cukup ya bisa dibilang cukup baik ya, kawan lama ya, yang tinggal di daerah sekitar kota Malang. Nah, teman saya ini pernah dibohongi ya, dibohongi. Sekali lagi, teman saya ini hari ini orangnya masih hidup ya sampai saat ini. Pernah dibohongi oleh almarhum pendeta Edi Sabto ya. Jadi meskipun sudah almarhum tapi perlu saya sampaikan ini karena supaya menjadi pembelajaran ya. Dari almarhum pendeta Edi Sabto yang bekerja sama dengan, sekali lagi harus saya sebutkan namanya, Pendeta Saifuddin Ibrahim ya. Jadi dengan segala hormat sekali lagi saya harus menyampaikan karena ini bukan gosip, bukan hoax ya, tapi ini sebuah fakta ya. Bapak Saifuddin Ibrahim yang masih hidup ya saat ini dengan gurunya yaitu almarhum Bapak Pendeta Edi Sabto Weda ya. Itu kejadiannya sekitar tahun 2006-2007 ya. Pernah membohongi atau menipu teman saya. Teman saya sampai hari ini masih hidup ya, yang ada di sekitaran kota Malang ya. Ini kejadian sebenarnya sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi cerita singkatnya ya, Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim bekerja sama dengan almarhum Pendeta Edi Sabto Weda ya. Ceritanya mereka mau membuka sekolah Alkitab gitu ya, Bible Study ya, yang mau dikelola bersama gitu. Nah, ketika mereka dulu di Bekasi, katanya sering diteror oleh FPI ya. Kemudian mereka keliling ke Surabaya, Madura untuk mencari donasi. Nah, kemudian teman saya ini mengetahui bahwa Pak Pendeta Edi Sabto dan Saifuddin Ibrahim sedang mencari donasi. Dan dikiranya sungguh-sungguh serius ya. Makanya kemudian oleh kawan saya ini ditawari kerjasama. Begitu kira-kira ya. Ditawari daripada di Bekasi, diteror, pindah di sekitaran Batu aja. Kota Batu ya, dekat Malang. Nah, akhirnya mereka setuju. Nah, kemudian sertifikat tanahnya teman saya ini dipinjam katanya. Dipinjam, dibawa begitu ya oleh Pak Saifuddin Ibrahim beserta gurunya, yaitu Pendeta Edi Sabto ya. Alasannya buat meyakinkan para donatur. Ya, jadi alasannya ini sertifikat dibawa karena tanah sudah ada untuk meyakinkan donatur ya. Untuk membeli tanah ini sertifikatnya ya. Dengan alasan untuk membangun Bible School ya atau sekolah Alkitab. Nah, dengan membawa sertifikat itu mereka alasannya mencari donatur. Tetapi sayang sekali apa yang diperbuat oleh almarhum Pendeta Sabto Edi Weda dengan Bapak Saifuddin Ibrahim ini ternyata belakangan ketahuan sertifikatnya itu dijual teman-teman ya. Jadi sertifikat tanahnya teman saya yang sekitar 15 tahun yang lalu itu nilainya sekitar 500 juta lebih ya. Kalau sekarang tentunya sudah lebih dari 1 miliar ya. Itu dijual. Dijualnya kepada polisi, begitu kabarnya. Ya, kabar dijual kepada polisi ini nggak jelas ya, kepada polisi yang mana. Tetapi sertifikat tanahnya akhirnya dijual. Nah, Pak teman saya ini mendapat informasi itu konon katanya dari Bambang Nursena
ya. Jadi teman saya ini dapat informasi dari Bambang Nursena bahwa sertifikat tanah itu sudah dijual kepada polisi. Nah, jadi itu sangat disayangkan teman-teman ya, mengatasnamakan Kristen, mengatasnamakan mau buat sekolah Alkitab, tetapi almarhum pendeta Edi Sabto ini juga dengan Pak Saifuddin Ibrahim ya, ternyata melakukan ya bisa dibilang penipuan lah, pembohongan kepada teman saya ini. Oke teman-teman ya, jadi begitu aja ceritanya. Intinya saya tidak ingin menjadikan ini sebuah kasus hukum, tidak ya, tetapi mengingatkan aja teman-teman ya. Ya karena kalau yang mau menjadikan ini sebuah kasus hukum yang berat adalah teman saya itu. Teman saya yang sudah ditipu atau dibohongi oleh pendeta Saifuddin Ibrahim dengan almarhum pendeta Sabto Edi ya. Dia yang berhak untuk menjadikan ini kasus hukum karena dia yang mengalami kerugian secara material ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah supaya mengingatkan teman-teman aja ya. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan dirinya pendeta atau atas nama murtadin khususnya ya, pindah dari agama Islam kemudian menjadi Kristen, kemudian butuh dana, butuh donasi untuk membangun sekolah Alkitab dan semacamnya lah. Jangan gampang percaya. Saya tidak mengatakan bukan jangan percaya ya, tapi jangan asal percaya atau asal tidak percaya. Oke sahabat-sahabat, itu aja informasi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Oke, thank you. Sip.